Pernah kepikiran nggak pas lagi nonton dokumenter alam, lihat singa ngejar mangsanya, terus mikir, kok bisa ya dunia ini sekeras ini? Di satu sisi, kita sering dengar konsep teologis bahwa dunia ini awalnya diciptakan sangat baik. Nah, ini kan jadi paradoks. Gimana ceritanya sebuah awal yang sempurna, yang damai, bisa berubah jadi arena pertarungan hidup mati yang brutal seperti yang kita lihat sekarang? Ungkapan dari penyair Alfred Tennyson ini, wah pas banget ya. Benar-benar menggambarkan dunia yang kita kenal. Penuh perjuangan, penuh kekerasan. Dan inilah teka-teki besar yang akan kita coba bedah bareng-bareng berdasarkan sumber-sumber teologis yang ada. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada gambaran dunia yang damai, harmonis, gak ada kematian, gak ada penderitaan. Di sisi lain, ya realita yang kita tahu, ada siklus predator dan mangsa yang gak ada habisnya. Nah, perbedaan drastis inilah yang memunculkan pertanyaan teologis yang sangat-sangat mendasar. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Kalau titik awalnya adalah kesempurnaan total, lalu dari mana datangnya semua senjata ini? Taring, racun, cakar, sampai insting untuk membunuh. Pertanyaan inilah yang akan jadi panduan kita dalam penelusuran kali ini. Oke, kita mundur dulu ke titik nol. Menurut sumber-sumber yang kita bahas, seperti apa sih persisnya kondisi dunia yang sangat baik itu? Dunia sebelum semuanya berubah. Jadi gambarannya kira-kira begini, semua makhluk di bumi itu pada dasarnya vegetarian. Manusia, hewan, semuanya makan tumbuhan. Nggak ada yang namanya karnivora. Konsekuensinya, ya nggak ada kematian, penyakit, atau penderitaan di antara para hewan. Visi masa depan yang ada di kitab Yesaya, di mana singa bisa makan jerami bareng lembu, itu sering dilihat sebagai cerminan dari keadaan asli yang hilang ini. Nah, di sini ada satu kata kunci yang penting banget untuk kita pahami, nepesh. Ini adalah kata dalam bahasa Ibrani yang artinya makhluk yang bernapas atau jiwa yang hidup. Kenapa ini krusial? Karena dalam kerangka teologis ini, konsep kematian dalam arti yang sesungguhnya itu cuma berlaku buat makhluk nepesh ini. Jadi, kalau kita metik sayur atau bakteri mati, itu nggak dihitung sebagai kematian yang sama dengan matinya seekor hewan. Ini pembedaan yang penting. Oke. Itu tadi gambaran idealnya ya, dunia yang adem ayem. Sekarang, kita balik ke realita. Mari kita hadapi bukti-bukti yang ada di depan mata kita. Kekerasan dan segala macam persenjataan biologis yang tersebar di seluruh dunia alam. Para teolog punya istilah khusus buat ini, yaitu struktur pertahanan serangan, atau kita singkat aja SPS. Gampangnya, ini tuh istilah payung buat semua persenjataan biologis di alam. Mulai dari taring yang super tajam, racun kimia yang rumitnya minta ampun, sampai ke naluri berburu yang udah terprogram dari lahir. Pertanyaannya jadi makin dalam kan? Apakah seekor singa dari sananya emang udah punya gigi setajam itu di dunia yang damai? Apa ular udah punya taring beracun dari awal? Atau semua ini baru muncul belakangan setelah kejatuhan manusia? Nah, dari sini ada dua teori utama yang mencoba menjelaskannya. Yuk kita bedah teori yang pertama. Idenya begini, gimana kalau struktur-struktur mengerikan ini tadinya punya fungsi lain yang damai, tapi kemudian fungsinya jadi rusak atau berubah jadi ganas setelah kejatuhan? Coba deh kita berandai-andai sejenak. Mungkin aja gigi tajam singa itu dulunya didesain sempurna untuk membuka buah-buahan yang kulitnya super keras. Taring ular mungkin bukan buat nyuntikin racun, tapi enzim yang bisa bikin buah jadi lebih lunak. Bahkan virus bisa jadi awalnya punya fungsi positif, misalnya untuk mentransfer informasi genetik antar sel sebelum akhirnya bermutasi dan jadi penyakit. Dan ternyata kalau kita lihat di alam sekarang, ada loh contoh-contoh yang seolah mendukung ide ini. Lihat aja kelelawar buah, giginya kan kelihatan serem, tapi makannya buah-buahan. Atau panda, punya gigi dan cakar yang kuat banget tapi makanannya hampir seluruhnya bambu. Ini nunjukin kalau anatomi yang kelihatan ganas, itu nggak selamanya berarti dia pemakan daging. Tapi teori ini juga punya kelemahan yang serius. Pertama, soal kompleksitas. Masuk akal nggak sih mutasi acak yang sifatnya merusak justru bisa menciptakan sistem serumit jaring laba-laba? Kedua, singa itu bukan cuma soal gigi, tapi satu paket mesin pemburu yang terintegrasi. Dan yang mungkin paling susah dijelaskan, racun ular. Kimianya itu terlalu spesifik, dirancang presisi untuk menyerang sistem saraf mangsa, bukan buat melunakkan buah. Nah, kalau bukan karena kerusakan acak, lalu karena apa dong? Ini membawa kita ke teori kedua, yang idenya jauh lebih radikal.
Jangan-jangan ada campur tangan langsung dari Sang Pencipta. Jadi teori ini bilang kalau perubahan itu disengaja. Setelah kejatuhan manusia, Tuhan sendiri yang secara aktif mengubah makhluk-makhluk. Atau kemungkinan lainnya mengaktifkan fitur-fitur genetik yang sebelumnya udah ada di dalam DNA, tapi dalam keadaan non-aktif atau tertidur. Logikanya dibangun pelan-pelan kira-kira begini. Kutukan setelah kejatuhan itu membawa perubahan biologis yang nyata. Manusia jadi fana, perempuan merasakan sakit saat melahirkan, bahkan tanah pun jadi menumbuhkan duri. Kitab suci juga secara spesifik bilang kalau ular itu didesain ulang sebagai bagian dari hukumannya. Nah, argumennya adalah, kalau Tuhan bisa melakukannya pada ular, maka sangat mungkin dan konsisten kalau dia juga melakukannya pada hewan-hewan lain. Dalam teori desain ulang ini ada dua kemungkinan cara kerjanya. Yang pertama disebut informasi laten. Bayangin aja kayak ada saklar genetik yang dinyalakan saat kejatuhan dan langsung mengaktifkan kode untuk taring dan cakar yang sebetulnya udah ada. Kemungkinan kedua adalah desain ulang langsung, di mana Tuhan secara aktif dan supernatural menyuntikkan informasi genetik yang sama sekali baru ke dalam DNA makhluk hidup. Oke, kita sudah melihat dua teori besar, lengkap dengan argumen dan kelemahannya masing-masing. Terus, jawabannya yang mana dong? Teori pertama atau teori kedua? Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan yang mungkin terasa kurang memuaskan. Sumber-sumber yang kita bahas pun pada akhirnya mengakui, Alkitab tidak memberikan detail yang cukup untuk kita bisa bilang, ini dia jawabannya 100%. Jadi, kebenarannya bisa jadi merupakan kombinasi dari keduanya. Mungkin beberapa fitur muncul karena penurunan kualitas, sementara yang lain karena memang didesain ulang. Ini tetap menjadi salah satu misteri teologis yang besar. Eits, tunggu dulu. Saya tahu pasti ada yang mikir, loh, kalau nggak ada predator, nggak ada yang memangsa, bukannya nanti dunia bakal kelebihan populasi hewan. Itu pertanyaan yang sangat logis, dan ternyata sudah dipikirkan juga loh jawabannya. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, perintah untuk memenuhi bumi itu mungkin ada batasnya. Setelah bumi penuh, perintahnya selesai. Kedua, pencipta yang maha kuasa tentunya bisa merancang cara lain untuk mengontrol populasi yang tidak melibatkan kekerasan. Dan yang menarik, bahkan di alam kita sekarang, kita bisa lihat ada mekanisme alami di mana hewan mengurangi laju reproduksi mereka saat habitatnya mulai terlalu padat. Jadi pada akhirnya meskipun detail mekanismenya seperti apa mungkin masih jadi perdebatan, pesan teologis utamanya menurut sumber ini sangatlah jelas. Dunia yang penuh kekerasan dan pertumpahan darah yang kita saksikan sekarang ini bukanlah desain asli yang sangat baik dan bukan pula tujuan akhirnya. Dunia kita saat ini seolah-olah hanyalah sebuah babak anomali, sebuah penyimpangan sementara di antara awal yang sempurna dan akhir yang kelak akan dipulihkan sepenuhnya.